Saat reuni 212 di Masjid Atin, Habib Rizik doakan keluarga cendana. Tentunya semoga pendiri daripada masjid ini yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhumah Ibu Tin Soeharto saudara yang telah berjasa membangun masjid ini. Begitu juga semua orang-orang yang pernah membantu pembangunan daripada masjid ini dan pengelolaannya. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, barakah, magfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian acaranya lancar, sukses, dan super damai saudara. Nah jadi nggak ada yang namanya orasi politik, nggak ada demo, bahkan tokoh-tokoh politik atas nama partai apapun, ya kan, copras capres ya kan, nggak ada yang diundang ke acara Munajat Akbar Indonesia Bersolawat reuni 212 saudara. Tapi kalau sebagai pribadi muslim yang pernah ikut aksi 212 silahkan aja datang. Itulah alasannya kenapa nggak ada tokoh politik yang hadir, karena tidak diundang saudara. Saya kira itu satu strategi yang sangat cantik sebetulnya. Tidak mengundang Anies Baswedan. Tidak mengundang artinya secara eksplisit mengatakan Anies adalah presiden kita, kan? Kan kalau diabaikan lain, ini kami tidak akan mengundang karena Anies nanti akan mengganggu stabilitas politik. Jadi pada waktu diucapkan tidak akan mengundang, mereka tahu Anies adalah faktor, kan itu intinya kan. Dan akan dikatakan sebetulnya secara terbalik, oke, demi masa depan Anies kita nggak akan mengundang Anies. Ya. Jadi kira-kira begitu cara berpikirnya. Ulama kondang Habib Rizik Syihab mendoakan keluarga besar cendana, dalam hal ini Presiden kedua RI HM Soeharto dan Tin Soeharto yang telah mendirikan Masjid Atin TMII Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember. Itu lantaran yayasan hingga DKM Masjid Atin memberikan izin untuk menggelar acara reuni 212 tahun 2022. HRS mengatakan panitia reuni 212 mulanya berencana menggelar acara di Monas atau Istiqlal. Namun kedua tempat tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai kewenangan. Rizik Syihab minta peserta reuni 212 doakan 6 laskar FPI yang meninggal di KM 50. Ex-pimpinan FPI Habib Rizik Syihab meminta para peserta yang hadir dalam reuni Akbar 212 untuk mendoakan 6 laskar FPI yang wafat pada peristiwa KM 50. Mereka yang kala itu bertugas mengawal dirinya meninggal setelah diculik dan disiksa oleh pihak yang tak ia sebutkan. Rizik pun berharap para pelaku pembantaian yang menyiksa pengawalnya hingga meninggal dunia diganjar balasan setimpal. Selain itu, Rizik juga meminta doa untuk ustadz dan aktivis yang saat ini dipenjara maupun yang telah meninggal dunia. Mereka yang masih di dalam penjara, kata Rizik, antara lain Munarman, Muksin Al-Habsyi hingga Faid Okbah. Dalam kasus KM 50, dua polisi penembak Laskar Front Pembela Islam, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dijatuhi vonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis lepas kedua tersangka ini dinilai kontroversial karena jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 6 tahun penjara. Apa itu vonis lepas? Berdasarkan angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981, vonis lepas merupakan vonis yang diberikan oleh hakim apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatannya, tetapi tidak diberi hukuman karena perbuatannya tidak termasuk perbuatan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni 1. Pelaku sakit jiwa pasal 44 KUHP, 2. Pelaku melakukan dugaan tindak pidana karena dipaksa pihak lain pasal 48 KUHP, 3. Pelaku belum dewasa atau anak-anak pasal 45 KUHP, 4. Pembelaan diri karena terpaksa, serangannya melebihi kemampuan pasal 49 KUHP, 5. Melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perintah jabatan pasal 51 KUHP, 6. Melaksanakan ketentuan UU pasal 50 KUHP. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, yang mengatakan vonis lepas memiliki arti hukum yang berbeda dengan vonis bebas. Fikar mengatakan vonis lepas berarti telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dihukum karena ada alasan pemaaf atau penghapus pidana sehingga tidak dapat dihukum. Dalam konteks kasus penembakan Laskar FPI, vonis lepas diberikan karena pelaku terbukti melakukan perbuatannya.
Namun perbuatan pelaku dinilai oleh hakim sebagai tindakan pembelaan diri. Hal tersebut membuat penembakan tersebut dianggap bukan tindakan pidana, melainkan sebagai alasan pemaaf. Keberadaan vonis lepas juga berada di Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang putusan lepas yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan vonis lepas dari majelis hakim juga didukung dengan keberadaan pasal 310 ayat 3 KUHP yang berbunyi, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Yang artinya, dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ia melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa. Demikian definisi lengkap vonis lepas yang dijatuhkan majelis hakim kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek tahun lalu. Dalam kasus KM 50, dua polisi penembak Laskar Front Pembela Islam, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dijatuhi vonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis lepas kedua tersangka ini dinilai kontroversial karena jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 6 tahun penjara. Apa itu vonis lepas? Berdasarkan angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981, vonis lepas merupakan vonis yang diberikan oleh hakim apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatannya, tetapi tidak diberi hukuman karena perbuatannya tidak termasuk perbuatan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni 1. Pelaku sakit jiwa pasal 44 KUHP, 2. Pelaku melakukan dugaan tindak pidana karena dipaksa pihak lain pasal 48 KUHP, 3. Pelaku belum dewasa atau anak-anak pasal 45 KUHP, 4. Pembelaan diri karena terpaksa, serangannya melebihi kemampuan pasal 49 KUHP, 5. Melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perintah jabatan pasal 51 KUHP, 6. Melaksanakan ketentuan UU pasal 50 KUHP. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, yang mengatakan vonis lepas memiliki arti hukum yang berbeda dengan vonis bebas. Fikar mengatakan vonis lepas berarti telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dihukum karena ada alasan pemaaf atau penghapus pidana sehingga tidak dapat dihukum. Dalam konteks kasus penembakan Laskar FPI, vonis lepas diberikan karena pelaku terbukti melakukan perbuatannya. Namun perbuatan pelaku dinilai oleh hakim sebagai tindakan pembelaan diri. Hal tersebut membuat penembakan tersebut dianggap bukan tindakan pidana, melainkan sebagai alasan pemaaf. Keberadaan vonis lepas juga berada di Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang putusan lepas yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan vonis lepas dari majelis hakim juga didukung dengan keberadaan pasal 310 ayat 3 KUHP yang berbunyi, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Yang artinya, dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ia melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa. Demikian definisi lengkap vonis lepas yang dijatuhkan majelis hakim kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek tahun lalu.